Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Sarjana Kimia. Nah, sekarang setelah kemarin kita membahas gas ideal, sekarang kita akan masuk ke gas nyata gitu kan. Gas ideal tuh gas yang keadaannya itu tuh sesuai ke eh apa yang diharapkan gitu ya, ideal gitu, bagus gitu. Tapi ternyata ada kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh gas ideal gitu contohnya. Nah, ini hukum gas ideal berlaku pada temperatur yang agak tinggi dan tekanan yang rendah. Berlaku gas sebenarnya atau gas nyata memiliki penyimpangan terhadap gas ideal, terutama pada tekanan yang tinggi. Jadi kalau dia mencapai tekanan yang tinggi, maka akan ada suatu penyimpangan nih dari gas ideal yang sudah dirumuskan. Yang pertama, gaya tarik menarik antar molekul yang cukup besar gitu kan. Nah, volume molekul-molekul yang tidak dapat diabaikan. Yang awalnya kan kadang volume diabaikan nih, karena ya volumenya tetap gitu kan. Sekarang volume nggak bisa diabaikan. Nah, penyimpangan sifat antara gas ideal dengan gas nyata tindakan sebagai faktor kompresibilitas. Kompres berarti pengurangan gitu kan. Perbandingan volume molar gas nyata terhadap volume molar gas ideal dinyatakan dengan faktor kompresibilitas atau Z. Nah, Z sama dengan V per V ID sama dengan PV per RT atau PV sama dengan ZNRT. Sebelumnya kan PV NRT, maka si Z ini atau faktor kompatibilitas ini harus ditambahkan. Nah, rumus yang terbaru P1 kali P1 per P2 kali V2 sama dengan Z1 NRT1 Z2 NRT2. Nah, gas ideal memiliki nilai Z sama dengan 1, sedangkan gas nyata pada kisaran 0,6 sampai 2,2. Jadi kalau gas ideal maka Z-nya sama dengan 1, maka rumusnya sama kan, PV NRT, maka karena Z-nya sama dengan 1. Tapi kalau misalkan gas ideal untuk nilai Z-nya 0,6 sampai 2,2. Nah, gas nyata. Nah, gas nyata PV pada gas nyata mendekati PV gas ideal pada P tekanan yang rendah mendekati 0. Jadi pada saat P tekanan yang rendah mendekati 0, maka PV akan mendekati gas ideal. Nilai Z untuk semua gas nyata pada tekanan yang rendah tersebut akan berarti nilai 1 atau mendekati nilai yang sama dengan gas ideal. Jadi kalau nilai Z untuk semua gas nyata pada tekanan yang rendah, ingat berarti tekanan yang rendah akan mendekati nilai 1 kalau tekanan yang rendah, atau mendekati nilai yang sama dengan gas ideal. Misalkan gas idealnya nilai berapa, maka dia akan mendekati kalau tekanannya rendah. Nilai Z tergantung pada jenis zatnya apa, temperaturnya berapa, dan tekanannya berapa. Faktor penentu sifat gas nyata: tekanan kohesi antar molekul, tekanan antar molekul pada saat menembus dinding-dinding ruang. Jadi kan suatu reaksi itu ada tumbukan-tumbukan yang terjadi gitu kan. Nah, volume fisik molekul gas, persamaan yang berlaku pada gas nyata, persamaan van der Waals, Virial, Betti-Bridgman, dan persamaan Berthelot. Pencairan dan isoterm gas nyata. Gas dapat berwujud berdasarkan teori kinetik gas. Pemanasan akan meningkatkan tekanan sistem sampai suhu dan tekanan kritis di mana batas fase cair dan uap menghilang pada suhu 374 derajat Celcius. Pada titik kritis disebut sifat gas menjadi sama dengan sifat zat cair. Jadi titik kritis yang tadi 374, maka sifatnya hampir sama dengan zat cair. Gas ini dapat dicairkan atau dikondensasi di bawah temperatur kritisnya. Di atas temperatur kritis gas tak mungkin bisa dicairkan, seperti gas ideal kalau temperatur kritisnya. Nah, fenomena gas nyata dalam teknologi pangan nih, pembuatan minuman berkarbonasi menerapkan prinsip pemberian tekanan untuk membuat gas tetap larut dalam cairan. Nah, ini adalah contohnya. Suatu gas menaati volume wadah 0,2 liter pada tekanan 300 atm dan temperatur 180 derajat Celcius. Apabila tekanan diberikan hingga 600 atm, berarti kan ditingkatkan kan, dan dilakukan pada suhu 0 derajat Celcius, berapa volume gas tersebut jadinya. Harga Z-nya tadi kompresinya 300 atm sebenarnya 1,376 dan Z pada 100 atm 1,067. Nah, jawabannya P1V1 P2 V2 Z1 NRT1 Z per Z2 NRT2. NR pembilang dan penyebut sama dengan 1 kan. Berarti kan coret sama nih. P1 kali V1 per V2 kali V2 sama P2 kali V2 Z1 T1 per Z2 T2. Maka V2 rumusnya seperti ini. Nah, 1,376 kali 273 Kelvin. Ingat dibuat Kelvin untuk suhunya. Dikali 300 kali 0,2 per 1,067 dikali 473 Kelvin. Itu kan. Kali 600 gitu kan. V2 nya sama dengan 0,074 liter. Jadi volume gas yang diberikan tekanan tinggi pada suhu rendah 0,074. Volume gas nyata dalam teknologi pangan nih masih senyawa-senyawa beraroma dapat menguap menjadi bentuk gas. Jadi senyawa beraroma gitu kan. Pada proses pemanasan yang selanjutnya dapat dikondensasi atau dicairkan dengan melakukan pendinginan. Gas banyak diaplikasikan untuk proses pengawetan pangan seperti CO2, karbon dioksida gitu kan. Gas nitrogen,
biasanya hidrogen cair untuk membekukan gitu kan. Dan digunakan untuk pengemasan menggantikan gas O2 yang berpotensi menyebabkan pangan oksidasi. Jadi gas-gas tersebut itu bisa menggantikan O2 sehingga tidak bahan pangan itu tidak teroksidasi. Gas kalau di dalam pangan, gas memuai karena panas mengembangkan roti mengembang saat dipanggang. Nah, itu ada gasnya. Tekanan yang diberikan saat mengocok akan menyebabkan gas terpenetrasi pada telur sehingga volume menjadi besar untuk pembuatan kue supaya mengembang. Minuman bersoda mengandung gas karbon dioksida yang bila mendekat suhunya akan melepaskan molekul-molekul gas tersebut. Jadi pada saat dibuka kan akan mengeluarkan gas-gas karbon dioksida. Oke, terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Saya Rima, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan like, share, dan subscribe jika menyukai video.